Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau di progres pengerjaan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 15 Februari 2022, kita akan bersama-sama memantau full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi terkini, capaian pengerjaan maupun progres pengerjaan yang sedang berlangsung di sirkuit Mandalika ini. Ya, walaupun keadaan kita masih belum fit ini ya, masih kurang sehat, jadi narasi kita agak flu-flu sedikit karena kemarin sempat kehujanan juga. Tapi tidak masalah, kita terbang untuk melihat kondisi dan membagikan video dan informasi buat kalian semua. Oke, di sini kita berada di zona area tribun tikungan ke-15 menuju ke-16. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk capaiannya sudah terlihat jelas dari pengerjaan untuk area tribun yang ada di sana. Pemasangan di bagian tiang maupun bagian kerangka atapnya sudah mulai terlihat. Begitu juga untuk jalur provinsi dan pengerjaan area tribun secara menyeluruh, kita akan lihat semuanya nanti. Di bagian sebelah kanan maupun di belakang pedok area masih terus dikerjakan untuk persiapan nantinya. Untuk kantor dona, fasilitas lainnya, spare part dan lain-lain akan digunakan untuk perlengkapan menyambut ajang balapan MotoGP di Maret 2022. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama di tikungan ke-16 menuju ke-17 sampai area gardu PLN, semuanya sudah terlihat semakin signifikan untuk pekerjaan area tribun yang ada di sirkuit kebanggaan kita ini. Ya, untuk tes pramusim di sirkuit Mandalika meninggalkan banyak kisah bagi para pembalap ya. Ini wajar karena sirkuit Mandalika baru bagi semua pembalap tentunya. Ya, salah satu kisah yang kerap diangkat dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika yaitu kebersihan lintasan. Ya, para pembalap menyoroti kotornya lintasan terutama pada hari pertama. Ya, jadi hari pertama pun sempat terhenti ya 1 jam ya. Pihak penyelenggara membersihkan lintasan saat tes hari pertama dihentikan sementara waktu. Kondisi jauh lebih baik setelah hari kedua, begitu juga hari ketiga. Ya, seperti yang kita ketahui, perwakilan Dorna Carlos Ezpeleta mengatakan bahwa secara umum tes berjalan dengan baik dan fasilitas memadai. Akan tetapi kebersihan lintasan harus dijaga demi keselamatan para pembalap yang melintas. Ya, kami bersyukur ya bisa hadir kembali di Indonesia karena antusiasme negeri ini terhadap MotoGP luar biasa. Akan tetapi kami juga berharap dalam sebulan ke depan trek harus tetap terjaga kebersihannya agar semua sesi berjalan mulus, ujar Carlos Ezpeleta tentunya. Ya, jadi untuk trek lintasan maupun area grapple tentunya akan dilanjutkan untuk sesi evaluasi supaya lebih baik nantinya ya, ditingkatkan kualitasnya tentunya supaya lebih siap nantinya untuk MotoGP di Maret 2022. Dan di sini kita berada di bagian belakang untuk area pedok seperti yang kita perhatikan untuk perakitan penempatan nanti untuk kontainer dan sebagainya. Untuk kru dan ofisial sudah dilakukan, terus ditata di bagian belakang tersebut. Maupun pengerjaan di bagian belakang VIP Village, area parkir di sini terus dilakukan penghamparan dan pemadatan lapisan agregat seperti yang kita perhatikan di sini untuk area parkir nantinya. Begitu juga di jalur provinsi yang berada di sana terus dilakukan persiapan untuk pengaspalan. Ya, jadi alat finisher sudah disiapkan di bagian depan sirkuit tersebut. Artinya untuk pengaspalan akan segera kita saksikan bersama-sama di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Dan di sini kita akan lanjut untuk melihat di area tribun, yaitu di bagian sebelah kanan maupun untuk tribun VIP Village atau deluxe kelas yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus menuju yang pertama. Pengerjaan atau capaian yang sudah didapatkan sampai saat ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Ya, jadi drone kita ini masih baru kita temukan, jadi masih agak gimana-gimana gitu ya. Nanti kita setting lebih lanjut supaya lebih smooth ya, untuk mendapatkan kualitas lebih bagus buat kalian semua. Kita sajikan video-video terbaik buat para fans GP Mania dimanapun kita berada gitu ya, supaya lebih enak menontonnya seperti itu. Tapi memang ini kemarin
sempat jatuh, jadi ya gimbalnya agak gimana gitu. Oke, kita lanjut di sini untuk melihat kondisi di area tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di bagian sisi sebelah kiri. Lantai kedua, tiga, semuanya saat ini masih terus dilanjutkan, yaitu pengerjaan pemasangan di bagian keramiknya ya. Ya, terlihat di sana untuk safety car masih melanjutkan tes ya, pengecekan di lintasan untuk menjelang balapan nanti di MotoGP. Tentunya supaya lebih baik semuanya dilakukan pengecekan lanjutan di semua lini. Maupun pengecatan kita akan sama-sama perhatikan nantinya di area curb maupun di bagian run off tikungan kedua yang akan dilanjutkan untuk MotoGP. Nantinya kita akan terus sama-sama bagikan buat kalian semua. Dan di sini kita berada di bagian sebelah kanan, yaitu premium grandstand. Seperti yang kita perhatikan, nah ini atap membran atau bisa dikatakan ini lapisan untuk menghindari panas ya. Nah, jadi setelah ini nanti akan ada untuk atap di bagian atas tersebut untuk melapisi, dan atap tersebut akan lebih memanjang kalau kita perhatikan nanti ke depan ya, supaya untuk porsi yang berada di depan tersebut ditutupi ketika hujan. Jangan khawatir teman-teman ya, sudah ada modelnya, jadi tidak akan basah ketika hujan nanti walaupun kita berada di area premium di bagian sebelah kanan yang ada di sini. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi yang ada di depan sana, baik pengerjaan di area tribun zona C, zona D maupun zona E, F ya, maupun pengerjaan di area Bukit 360 yang terus dilanjutkan pengerjaan, yaitu perakitan di bagian kerangka-kerangka untuk bangunan yang ada di sana saat ini masih terus dilakukan. Kita akan sama-sama perhatikan nanti. Di sini kita berada di tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di ketinggian ini, kalau kita perhatikan lebih jauh ya, tidak begitu terlihat dari tampak warna yang kemarin sempat agak berbeda sedikit untuk bagian trek lintasan. Dari bekas ban para pembalap seperti yang kita perhatikan di ketinggian ini tidak begitu terlihat ya. Jadi nantinya setelah dilakukan pembersihan kembali maka akan terlihat lebih ya, kurang lebih samar-samar seperti itu. Dan di sini kita berada di tikungan kedua menuju ke 3 dan 4. Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan di area zona tengah masih terus dilakukan ya, maupun di bagian sebelah kanan yaitu zona D. Nah, di sini pengerjaan masih terus dilakukan di bagian perapian maupun untuk persiapan di bagian sisi kiri dan kanan untuk area tribun terus dilakukan. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama di zona E maupun F saat ini sudah mulai dilakukan, yaitu pemadatan dan penghamparan maupun untuk penempatan general admission di bagian tengah tersebut saat ini sudah mulai dikerjakan supaya siap nantinya untuk para penonton bisa menonton di bagian tengah tersebut dengan layar lebar ya. Nah, di sini di tikungan ke-5 menuju ke-6 sampai kendaraan kedua sudah bersiap-siap untuk dihamparkan lapisan dasar. Setelah itu akan dicor seperti di bagian belakang tersebut untuk area tribun yang segera kita akan sama-sama saksikan akan terpasang secara menyeluruh. Luar biasa ya. Jadi untuk aktivitas capaian pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita ini terus dilakukan siang malam. Pengerjaan terus ditata baik di sistem drainase di bagian dalam, luar maupun di beberapa bagian seperti jalur provinsi. Saat ini masih terus berbenah untuk penuntasan pengerjaan persiapan pengaspalan. Dan di sini kita berada di tikungan ke-8, 9 menuju ke 10. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk trek lintasan, bekas dari ban maupun untuk curb yang kemarin sempat dilakukan pengecatan supaya lebih bagus. Dan nanti akan dilanjutkan untuk beberapa bagian dibalas kembali ya untuk cat-cat yang ada di bagian track limit istilahnya atau pinggir tersebut supaya terlihat lebih rapi. Maupun untuk rumput area akan dibersihkan. Semuanya akan dilanjutkan evaluasi untuk MotoGP di 2022 mendatang. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-10 dan bisa kita lihat di sana untuk Laguna sudah penuh dengan air. Jadi kalau siang hari memang sudah penuh ya, nanti sore surut kembali seperti ini, dan ketika malam high tide kembali. Nah, jadi ketika air laut masuk ke dalam terlihat sangat bagus sekali untuk bagian Laguna. Nanti akan ditata supaya untuk menjadi fasilitas di kesiapan atau keindahan sirkuit Mandalika ini.
Ya, di sini kita berada di Bukit 360 seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian pemasangan kerangka maupun lantai kedua. Di sini sudah mulai terlihat di sisi timur maupun di bagian barat, dan di bagian sebelah depan ini juga sudah mulai terpasang untuk kerangka-kerangka. Jadi 3 bagian atau 3 bangunan yang sudah terlihat jelas di sini untuk observation deck atau akan dipergunakan sebagai tempat para tamu negara maupun untuk tribun eksklusif nantinya sudah terlihat dari proses untuk pembangunannya. Dan di bagian jalurnya, nah seperti yang kita pernah bahas ya, di bagian dindingnya nanti akan dibeton sama seperti jalur provinsi atau jalur bypass yang di sana, supaya tidak longsor. Dilakukan pembetonan ya, disemprot caranya, nanti kita akan sama-sama lihat ke depan. Dan di sini kita berada di lingkungan ke-12. Nah, ini untuk pengecoran di pondasi dasar sudah didapatkan, maupun untuk pengerjaan di bagian jalur di sini akan tersambung modelnya nanti menuju ke bagian bukit atau di bagian jalur bukit tersebut. Nah, ini akan terpasang sepanjang menuju lingkungan ke-13. Di depan sana sudah mulai dihamparkan untuk lapisan dasar atau sampai jalur yang ada di sini menuju ke area dalam zona sirkuit. Nanti aksesnya menuju ke tribun ini berada di bagian tunnel pertama menuju ke zona dalam. Ya, di sini kita berada di lingkungan ke-13 menuju ke 14 dan 15 seperti yang kita pantau di video udara kita. Untuk tikungan ke-13 di bagian sebelah dalam semuanya sudah sip sekali di sini untuk pengecoran fondasi tribun. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan nantinya ditata ya, penempatan pembuatan untuk area tribun yang ada di sini. Maupun di tikungan ke-13, 14 menuju ke 15, 16 di bagian sebelah luar. Kita akan sama-sama perhatikan. Di sini juga sudah selesai dilakukan di bagian pondasi dasarnya. Tinggal lanjutan saja untuk menunggu material-material tribun yang akan dipasang seperti yang ada di depan sana ya, seperti yang kita lihat tadi di tikungan ke-16 menuju ke-17 maupun di bagian sebelah kiri tersebut. Saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan pemasangan di bagian kerangka tribun. Di sini juga seperti itu nantinya akan dipasang ya secara menyeluruh. Jadi untuk aktivitas pengerjaan sejauh ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Pengerjaan yang belum diselesaikan untuk area fondasi dasarnya itu ya di tikungan ke-6 menuju ke 7 sampai ke tunnel, yaitu zona E dan F ya. Begitu juga zona yang ada di tikungan ke-12 tentunya sudah didapatkan setengah. Tinggal lanjutan saja nantinya untuk dilakukan pengecoran secara menyeluruh seperti itu. Oke, di sini kita kembali ke jalur provinsi untuk melihat kondisinya di siang hari ini. Kita agak tinggi terbangnya ini ya. Nanti sore lebih detail ya, karena ini angin juga lumayan kencang. Dan di sini kita bisa melihat aktivitas capaian pengerjaan maupun bagian sebelah depan atau di bagian sisi sebelah kiri kalau kita dari sana ya. Untuk depan sirkuit terus ditata, dicor modelnya dan ditaruh untuk material bentuk batu di situ. Ya, sangat bagus sekali yang digunakan di bagian depan sirkuit nantinya untuk bagian bahu jalan yang berada di sebelah kiri, supaya langsung tidak berada di bagian jalur bypass atau jalur provinsi ini tentunya. Ya, di sini sudah terlihat untuk pengerjaan di bagian jalur provinsi, lapisan prime coat sudah didapatkan. Ini artinya akan dilanjutkan pengaspalan seperti itu. Nanti sore kita akan lihat kembali untuk melihat kondisi progres pengaspalan ataupun progres persiapan yang akan dilanjutkan di jalur provinsi maupun keseluruhan lintasan. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua ya. Apabila ada narasi dan visual kurang pas, mohon koreksinya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.